Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peristiwa yang sangat menarik terkait dengan honorer yang putus kontrak lulus seleksi administrasi P3K 2024. Pertanyaan, dapatkah digugurkan atau di-TMS-kan oleh verifikator? Hari ini akan kita bahas kasus yang unik ini. Ini termasuk kasus yang langka dihadapi oleh instansi daerah. Kenapa honorer ini bisa jebol lulus di seleksi administrasi P3K 2024? Mari kita bahas bersama. Kami mendapatkan berita dari jpnn.com yang membuat berita ada honorer putus kontrak lolos seleksi P3K 2024 BKP SDM Kecolongan. Ini ditayang pada hari Rabu 6 November 2024. Ada kasus honorer putus kontrak lolos seleksi P3K 2024 di Muko-Muko Bengkulu. Dan ini sedang diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah tersebut. Pihak BKP SDM Kabupaten Muko-Muko mengakui kecolongan karena tenaga honorer yang sudah putus kontrak 2022 mendaftar jadi P3K dan lulus seleksi administrasi. Memang ada honorer yang sudah tidak aktif lagi dan putus kontrak oleh dinas terkait tahun 2022 yang protes ke sini. Maksudnya ada honorer yang memprotes ke kantor Badan Kepegawaian Daerah instansi Kabupaten Muko-Muko minta bisa ikut P3K, tetapi kami sampaikan tidak bisa. Kata Kabid Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKP SDN Muko-Muko, Niko Hafri. Niko menyampaikan yang bersangkutan tidak bisa mengikuti seleksi P3K karena honorer di salah satu dinas itu tidak memiliki SK tahun 2023-2024. Ini kita perhatikan ya, tidak memiliki SK tahun 2023 dan tahun 2024. Ini 2 tahun terakhir. Setelah dari BKP SDM, katanya honorer tersebut kembali ke dinas. Dan salahnya, dinas mengeluarkan surat sebagai syarat dia mendaftar P3K. Tetapi dinas itu mengeluarkan surat keterangan bekerja sampai tahun 2022 sebagai persyaratan. Yang kerja manusia, kami bukan hanya menyeleksi persyaratan P3K termasuk juga mengurus CPNS. Sehingga kami tidak sejauh itu kami bisa melihat detail surat itu. Kelengahan itu yang dimanfaatkannya, kata Kepala Bidang Niko. Menurut Niko, seharusnya kalau dinas itu tahu yang digunakan yang bersangkutan minta surat untuk mendaftar P3K, semestinya tidak dikasih, tetapi suratnya malah dikeluarkan. Walaupun demikian, masih ada peluang untuk mengubah status di pengumuman pasca sanggah, karena di sana ada kelemahan proses verifikasi. Dari Badan Kepegawaian SDM ternyata mengakui kelemahan daripada verifikator. Makanya diatur terkait masa sanggah itu. Ada yang bisa diterima sanggahnya kalau kesalahan berasal dari verifikasi. Dia menegaskan ada sanggah tidak bisa diterima seperti dia tidak aktif bekerja, menerima sanggahannya, dan instansi bisa membuat status tidak memenuhi syarat atau TMS pada pengumuman pasca sanggah. Karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Inilah nanti yang kita lihat apakah statement ini benar menurut regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Seorang verifikator harus benar-benar hati-hati di dalam memverifikasi, memfilter semua data-data dan dokumen yang sudah masuk di SSJSN. Tetapi ini mereka mengakui bahwa ada kelemahan mereka. Kelemahannya tidak hati-hati. Kita lihat apakah yang sudah lulus seleksi tadi bisa di-TMS-kan. Kita kaji dari aspek regulasi.
Regulasi yang mengatur seleksi P3K tahun 2024 ada di dalam Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Disinilah mekanismenya, disinilah regulasinya. Apakah verifikator bisa mendiskualifikasi ataupun menggugurkan tenaga honorer tadi menjadi TMS? Kita lanjut. Di keputusan Menpan RB nomor 347 tadi, keputusan pertama, pengadaan P3K tahun 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan A. Jabatan fungsional, B. Jabatan pelaksana. Tenaga honorer tadi memenuhi syarat di keputusan pertama ini karena dia melamar salah satu jabatan fungsional ataupun jabatan pelaksana. Kedua, kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar A. ex-THK 2, B. tenaga non-ASN. Di keputusan diktum pertama dan kedua ini, honorer tersebut masih memenuhi syarat. Diktum ketiga, ex-THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data ex-THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Istilah aktif bekerja pada instansi pemerintah, honorer tersebut tidak memiliki aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kenapa? Karena dia sudah diputus kontraknya mulai tahun 2022. Sehingga tahun 2023-2024 honor tersebut tidak aktif lagi bekerja di instansi pemerintah. Di sini menjadi kelemahan daripada honorer yang kita bicarakan tadi. Keputusan keempat, tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Saya percaya bahwa tenaga non-ASN yang sudah lulus dari seleksi administrasi pasti datanya ada di database BKN. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia akan ditolak oleh sistem kalau datanya tidak ada di database BKN. Kelemahannya, tenaga honorer tersebut tidak aktif bekerja lagi selama 2 tahun, 2023 dan 2024. Ini kelemahannya honorer tersebut. B. Pegawai aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Artinya 2 tahun terakhir itu bagi non-ASN yang tidak terdata di database BKN. Keputusan kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Honorer tersebut memenuhi syarat bahwa dia mendaftar di instansi pemerintah tempat dia mendaftar. Sekarang kita akan mendapatkan jawaban. Honorer putus kontrak lulus seleksi administrasi P3K 2024 dapatkah digugurkan atau di-TMS-kan oleh verifikator? Boleh di-TMS-kan. Tetapi dengan syarat. Seorang verifikator tidak bisa langsung membuat keputusan untuk men-TMS-kan yang sudah lulus administrasi tersebut. Tetapi harus ada notulen rapat Panselda tentang putusan TMS tersebut. Jadi tidak boleh sendiri yang memutuskan bahwa yang sudah lulus seleksi tadi menjadi di-TMS-kan. Harus melalui rapat Panselda yang resmi. Daftar hadir ada, notulen rapat ada. Tetapi sebagai konsekuensi kelalaian verifikator, pelamar yang di-TMS-kan bisa menggugat verifikator ke aparat hukum. Perlu penjatuhan hukuman terhadap verifikator yang sudah lalai melakukan pekerjaannya. Harus dijatuhi hukuman oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, ataupun atasannya langsung.
Hukuman seperti apa? Itu ada aturannya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.